Nyun sewu, ngeten iki sampean aja rame-rame tak setel. Kita bisa buka tarik-tarik bagaimana? Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi. Ila akhir ayat. Satu lagi, uiddu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahwnya teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu. Teman-teman yakti nekaaken. Nah, niki semerep suarane sapa semerep? Suarane sinten? Semerep dah? Masuk kaditen. Saman kandani ya? Ini saman kandani mekenge. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya. Pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid. Bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi gini loh, oleh-oleh enggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngeten wau. Mana nyun sewu. Ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin apa jinnan wa insan qawamatan bayi. Nah, tentu nambah-nambah ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggap dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh baru rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Saya sepakat sekali dengan kritikan ini karena memang Habib Lutfi itu ya tidak perlu kita tutup-tutupi ya. Udah jelas itu Habib Lutfi yang dimaksud walaupun tidak menyebut nama gitu. Suaranya diperdengarkan begitu kan semua orang tahu itu Habib Lutfi ya. Jadi saya pertegas, saya kan mensyarah. Syarah itu kan biasa begitu. Kalau di matan mungkin tidak disebut nama, di syarah saya sebut namanya. Habib Lutfi yang dikritik, udah gitu aja. Dan saya sepakat kritiknya itu tepat sekali. Habib Lutfi ini membacakan ayat tapi melenceng jauh sekali. Bahkan bukan hanya bacaan ayatnya yang melenceng. Di situ nambah-nambah unsur, ada jinnya segala. Enggak, ayat ini enggak bicara jin. Kenapa? Karena kafatan itu linnasi. Jadi semua manusia. Ya Nabi Muhammad misalnya diutus untuk jin tapi ya bukan ini ayatnya. Jadi nggak ada ayat kafatal kholqi itu, enggak, kafatan nasi. Jadi mau ditarik ke jangan-jangan Habib Lutfi membaca tafsirnya, enggak, karena ila akhiril ayat. Jadi jelas ya, tidak perlu dibela, memang salah. Jadi Habib Lutfi membacanya itu arsalahullahu ila kafatil kholqi jinnan wa insan basyiron wa mubasyiron wa nadhiron bil huda wa dinil haqqi ila akhiril ayat. Itu nggak ada ayat begitu ya. Susunannya juga rancu. Masa Al-Quran begitu bentuknya? Tafsiran pun tidak begitu ya. Kalau Anda baca tafsirnya juga ya kafatal kholqi ya, al-mukallafinya. Ada yang kafatan nas ya. Jadi manusia jenis apapun, suku apapun, semua adalah menjadi objek diutusnya Rasulullah SAW. Nah begitu. Kemudian yang kedua, laqad ja'akum ya. Laqad ja'akum ya kalau dimaknai bukan didatangkan, datang. Karena fiilnya mabni fa'il kan. Kalau ji'ah baru iya. Walaupun hakikatnya ya Allah yang mendatangkan. Tapi kalau ngartikan ya nggak begitu caranya. Saya sepakat sekali. Kemudian ada hal yang sangat penting di sini yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ini. Bahwasanya kita jangan tertipu dengan penampilan seseorang. Harus ada ilmunya orang itu. Karena kalau tertipu dengan penampilan tapi tidak ada ilmunya, nanti kita terjebak, nanti orang awam terjebak. Walaupun dari spirit ini
Nanti pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai masyarakat awam itu harus tahu seseorang itu ada ilmunya atau tidak? Tentu kalau agar kita tidak terjebak, maka kita harus tahu orang ini ada ilmunya atau tidak. Yang disampaikan orang ini benar apa tidak. Berarti masyarakat juga harus berilmu. Karena bagaimana masyarakat bisa tahu Habib itu ngajinya benar apa enggak, orang masyarakatnya enggak ngaji. Masyarakatnya enggak pegang Quran, lupa kepada ayatnya. Atau oke, itu masalah ayat. Tetapi kalau prinsipnya harus benar kan enggak hanya baca ayat, baca hadis misalnya, atau baca kitab misalnya. Bagaimana masyarakat bisa tahu ini Habib benar enggak baca kitabnya? Kan berarti masyarakatnya harus tahu juga bagaimana bacaan yang benar. Benar enggak penjelasan Habib itu? Berarti masyarakatnya juga harus paham. Sehingga bisa mengukur ini benar apa enggak gitu. Agak berat itu sebetulnya. Karena kenyataannya namanya masyarakat kan yang tidak mondok misalnya kan tidak akan tahu itu benar apa salah. Jadi rawan sekali terjebak dengan penampilan memang. Maka langkah terbaik ya seperti yang diambil oleh Kiai Haji Marzuki ini. Yaitu dikritik secara terbuka. Dijelaskan kepada masyarakat itu salah. Dan itu yang dilakukan oleh YouTuber. Jadi mulai sekarang dengan adanya Kiai Marzuki seperti ini, berarti YouTuber-YouTuber yang mengkritik itu adalah ada di jalan yang benar. Khawatir masyarakat itu terjebak karena mungkin yang berceramah keceluk Habib, pakaiannya bagus. Ya bukan hanya Habib, jangan misalnya nggak suka Balawi terus Habib terus. Kiai lah misalnya ya. Dipanggil Kiai misalnya, bersorban gitu, baca kitab sembarangan, ya kita telanjangi. Kenapa? Karena masyarakat kan nggak ngerti kalau itu salah. Tapi sudah percaya dengan kiainya, percaya dengan Habibnya, percaya dengan pakaiannya. Maka diselamatkan itu dengan cara dibongkar kesalahannya itu. Anggap saja ini sebagai kutwahnya YouTuber ya. Jadi sekarang itu sudah nggak ada yang boleh baper siapapun gitu ya. Kalau salah, ya harus dikritik. Sebetulnya nggak soal orang berilmu atau tidak. Orang tidak banyak ilmunya misalnya, dia bicara hal yang benar, tidak perlu dikritik. Orang ilmunya selangit misalnya, dia salah bicara, kritik. Kenapa? Karena tujuan mengkritik itu bukan masalah menjatuhkan orang. Bukan masalah ingin merendahkan orang, bukan. Tapi jangan sampai hal yang salah itu diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat kan tidak punya filter untuk itu. Jadi kalau seperti itu prinsipnya, udah nggak ada bedanya mau kiai alim, mau kiai bodoh, mau Habib alim, mau Habib bodoh, mau kiai terkenal, mau kiai pesantren mana, salah tetap wajib dikritik secara terbuka. Nggak ada lagi kita diam-diam mengkritik, itu nggak ada. Atau jangan-jangan untuk yang tidak alim dikritik secara terbuka. Ya mungkin misalnya Habib Lutfi dianggap tidak alim lah ya. Dianggap, ya kalau dari narasinya kan harus ada modal ilmu. Ya biasanya narasi begitu kan, oh berarti dianggap tidak ada modal ilmunya. Tapi kalau menurut saya bukan hanya untuk Habib Lutfi, siapapun. Kalau ada orang bicara, didengar banyak orang salah, harus dikritik secara terbuka. Dan sekarang levelnya sudah nggak di YouTube lagi. Tapi di panggung, di mimbar ya. Dan itu bagus, sebetulnya tradisi begitu bagus. Dari dulu ulama itu juga begitu sebetulnya. Cuman dulu mungkin nggak musim ceramah, musimnya kitab, ditulis di kitab. Makanya nggak perlu ada yang baper. Siapapun yang salah kita kritik itu nggak perlu baper. Dan saya sepakat sekali dengan langkah-langkah Kiai Haji Marzuki ini ya. Jadi saya ambil ibrohnya di situ. Oh ternyata mungkin sudah waktunya kritik itu terbuka. Kenapa? Karena apa yang sudah disebar, apa yang sudah didengar semua orang, percuma kalau kita mengingatkan hanya kepada orangnya. Karena yang berimbas itu bukan lagi personal, tapi yang mendengar. Dan itu saya kira membantu. Membantu artinya orangnya akan terselamatkan nanti dari mendapatkan jariah, dosa jariah lah bahasanya. Sesuatu yang keliru disebarkan, didengar orang, maka dikritik secara terbuka. Ya itu memang sakit ya.
Apalagi kalau orang alim. Kalau orang bodoh dikritik ya biasa, namanya orang bodoh ya. Bisa bunyi aja udah bagus gitu. Tapi kalau orang alim kebetulan salah gitu, tapi tidak bisa dibela misalnya, ya kritik harus. Ya. Setidaknya mungkin kaidah yang dipakai adalah sebagaimana yang diucapkan oleh kawan-kawan dari Imam Abu Hayyan ya, kalau tidak salah yang pernah saya ceritakan itu, hirasatul ilmi aula min hirasatil alimi. Fi hirasatil alimi ijlalun lahu walakin khiyanatun lil ilmi. Jadi lebih utama itu menjaga ilmu, jangan sampai tercemar. Walaupun kalau misalnya tidak dikritik itu ya memang memuliakan, tapi daripada ilmu tercemar, kemuliaan orang itu nggak seberapa daripada kemuliaan ilmu. Mungkin begitu maksudnya ya, ketika diminta untuk mengkritik gurunya ya, Ibnu Duraid ya, diminta Imam Asy-Syirafi itu untuk mengkritik gurunya, kan begitu ya. Jadi ada dalilnya semua. Allahumma hadina hadas sabil.